warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia, NIM 0601241016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Nah, latar belakangnya, Pancasila merupakan perjanjian yang dibuat oleh pendiri bangsa Indonesia ketika mendirikan Republik Indonesia. Pancasila sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai sejarah. Pancasila mengandung dasar filsafat negara Indonesia yang bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara terminologi, Pancasila merupakan salva dan dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengetahui Pancasila sebagai falsafah atau tepatnya mengetahui Pancasila dari sudut pandang falsafah merupakan langkah paling awal ketika seorang hendak memahami atau mengkaji Pancasila lebih dalam, di samping sebelumnya telah dibekali ilmu pengetahuan mengenai Pancasila secara etimologi maupun terminologi. B. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sila Pancasila menurut kajian ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia memiliki hakikat secara mutlak monoplurasi. 2. Sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Ajas Pancasila sebagai epistemologi pada hakikat tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologi. 3. Sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Secara aksiologi, nilai yang terkandung dan dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. C. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi merupakan suatu konsep yang selalu menarik untuk dikaji karena selalu menyentuh persoalan yang fundamental dan aktual. Fundamental karena hampir semua bangsa dan seluruh kehidupan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ideologi, tidak pernah usai dan ketinggalan zaman. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau ajaran tentang pengertian dasar. Ide dapat diartikan cita-cita yang bersifat tetap. Karakteristik suatu ideologi. 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis di mana cara pandang, cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat tidak dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak dapat diterima. 2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis secara pada pemikiran yang sistematis. Ideologi diharapkan dapat memberikan tuntutan atau pedoman perilaku bagi masyarakat. D. Nilai-nilai sila Pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun kesemuanya itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis. Nilai yang terkandung. Adapun nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.